Di sebuah desa terpencil bernama Desa Guanyin, hiduplah seorang pemuda kurus dengan pakaian compang-camping bernama Feng Xianye. Tidak ada yang menganggapnya penting. Baginya, hidup hanya sebatas mencangkul ladang, mencari kayu bakar, dan berharap musim tidak membuat perutnya lapar. Namun sejak kecil, ada satu hal aneh yang selalu membuat orang menjauhinya. Setiap kali ia bersin, sesuatu yang aneh akan terjadi. Kadang dinding bambu roboh, kadang tungku dapur meledak, bahkan pernah pohon besar di belakang rumah patah begitu saja. Penduduk desa menyebutnya kutukan. Anak-anak mengejeknya dengan sebutan hidung iblis. Feng Xianye hanya bisa tersenyum pahit, tak pernah membantah. Ia sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya. Hari itu, langit biru cerah. Feng Xianye sedang membawa timba berisi air ketika debu beterbangan membuat hidungnya gatal. Ia mencoba menahan, namun akhirnya, acu! Suara bersinnya memecah udara, dan tiba-tiba sebuah lumbung jerami yang berjarak 50 langkah darinya roboh seakan dihantam palu raksasa. Orang-orang menjerit, berhamburan kabur. "Jangan dekati dia, itu bocah terkutuk," teriak seorang pria tua dengan wajah pucat. Xianye menunduk, menahan rasa malu bercampur bingung. Ia ingin minta maaf, tapi bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan tak ia pahami? Malam harinya, ia duduk sendirian di bawah pohon willow tua, menatap bulan. Kenapa aku berbeda dari orang lain? Apa aku memang tak pantas hidup bersama mereka? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara langkah ringan. Seorang gadis bergaun biru pucat muncul, wajahnya cantik namun tatapannya tajam. Ia adalah Lan Qiuyue, murid kelana dari Sekte Bunga Salju. "Aku melihatmu siang tadi," katanya tanpa basa-basi. "Kekuatanmu menarik. Kau tahu, kalau orang sekte besar mendengar soal hidungmu, mereka akan memburumu habis-habisan." Xianye terbelalak. "Apa maksudmu? Ini bukan kekuatan, ini kutukan." Qiuyue tersenyum samar. "Kutukan? Tidak. Itu kekuatan yang bisa menghancurkan sekte sekalipun. Aku penasaran, apa kau bisa mengendalikannya?" Xianye menggeleng cepat. "Setiap kali bersin, aku tak bisa memilih. Segalanya hancur begitu saja." Sebelum sempat menanggapi lebih jauh, angin malam bertiup kencang. Dari kejauhan, terdengar derap kaki kuda dan gonggongan perintah. Obor-obor merah menyala, mendekati desa. Qiuyue menyipitkan mata. "Sepertinya sudah ada yang mencium keberadaanmu." "Itu lambang Sekte Kabut Hitam. Mereka terkenal tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka mau." Xianye merasa dadanya membeku. "Kenapa? Kenapa mereka mencari aku?" Qiuyue menatapnya dingin. "Karena sekali kau membuka hidungmu, semua penguasa sekte bisa terkapar, dan mereka ingin menjadikanmu senjata." Suara teriakan para murid sekte semakin dekat. Feng Xianye menggenggam erat timbanya, meski tangan gemetar. Malam yang tadinya tenang, kini berubah menjadi awal dari petaka besar. Obor-obor merah menyinari jalanan desa, asap kabut hitam menyesaki udara. Puluhan murid sekte kabut hitam muncul dengan jubah gelap, mata mereka menyala penuh nafsu. Penduduk desa berlarian panik, menutup pintu rumah, bersembunyi ketakutan. Seorang lelaki tua dengan janggut perak dan tongkat hitam berdiri di depan barisan. Dialah Patriark Heiran, pemimpin sekte yang ditakuti. Tatapannya tajam menembus malam dan berhenti pada Feng Xianye yang berdiri kaku. "Anak itu," suara Heiran bergema dingin. "Kekuatan yang keluar dari hidungnya. Aku ingin membawanya ke sekte. Siapa yang berani menentang, kubakar desa ini." Feng Xianye pucat pasi. Ia menoleh ke arah Lan Qiuyue yang masih berdiri di sampingnya. Gadis itu hanya tersenyum samar, seolah menunggu bagaimana ia akan bereaksi. Aku tidak ingin ikut siapapun," seru Xianye dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin hidup tenang di desa ini." Heiran tertawa pendek. "Kau pikir punya pilihan? Kau adalah kunci bagi masa depan sekte ini. Satu hembusan, napasmu bisa menjatuhkan puluhan prajurit. Kau harus menjadi milik kami." Para murid sekte mendekat dengan formasi ketat. Aura hitam mengepul dari telapak tangan mereka, siap mengikat tubuh Xianye. Penduduk desa hanya bisa bersembunyi, tak ada yang berani menolong. Qiuyue melangkah maju, menempatkan dirinya di depan Xianye. "Heiran, jangan kau pikir Sekte Bunga Salju akan diam jika kau menyeret anak ini dengan paksa.
Heiran menyipitkan mata. Lan Qiuyu, jadi kau juga sudah mencium keberadaannya. Sekte kalian selalu suka ikut campur. Qiuyu mengangkat tangannya, es tipis berkilau membentuk lapisan kabut putih di sekitarnya. Kalau ingin dia, kau harus melewati aku lebih dulu. Xianye terbelalak, tidak menyangka ada yang mau berdiri di pihaknya. Namun saat hendak mengucapkan terima kasih, rasa gatal menyerang hidungnya lagi. Debu dan asap yang mengepul membuat napasnya berat. Tidak, jangan sekarang, bisiknya panik. Tubuhnya bergetar, hidungnya memerah. Ia mencoba menahan dengan menekan wajahnya, tapi dorongan itu semakin kuat. Murid-murid Sekte Kabut Hitam sudah siap menerkam. Aco! Ledakan suara bersin memecahkan udara. Gelombang tak kasat mata menghantam sekeliling. Puluhan murid sekte terlempar seperti dedaunan menabrak dinding, bahkan beberapa patah tulang di tempat. Obor padam seketika, desa kembali diselimuti gelap. Heiran terpaku, matanya membelalak. Seketika ia merasakan tekanan tak biasa dari bersin itu, seakan udara di sekitarnya terhantam palu raksasa. Qiuyu menoleh dengan senyum tipis. Kau lihat sendiri, Heiran. Anak ini bukan sekadar senjata. Kalau dia menginginkannya, bahkan kau pun bisa terkapar hanya dengan hembusan hidungnya. Heiran menggertakkan gigi. Menarik, semakin menarik. Ia mengangkat tongkat hitamnya, aura pekat mengalir membuat tanah retak. Kalau begitu, aku akan menjinakkan bocah ini sekarang juga. Xianye tersandung ke belakang, napasnya berat, jantung berdegup kencang. Ia tak tahu harus melawan atau kabur. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuatannya bukan sekadar kutukan, tapi sesuatu yang membuat para raksasa, dunia kultivasi, mengincarnya tanpa belas kasihan. Malam itu, hidupnya yang sederhana resmi berakhir. Tongkat hitam, patriark, Heiran menghantam tanah, menimbulkan retakan berbentuk jaring laba-laba. Dari retakan itu, asap pekat membubung, membentuk bayangan raksasa yang menggeliat seperti ular hitam. Aura mencekam menyelimuti seluruh desa, membuat udara semakin berat. Feng Xianye terpaku, kakinya gemetar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Apa aku akan mati di sini? Pikirnya. Lan Qiuyu maju selangkah, mengangkat tangannya. Kabut putih dari tubuhnya membeku menjadi tombak es yang berkilau. Heiran, jangan lupa, aku murid inti dari Sekte Bunga Salju. Jika kau berani melukai aku atau bocah ini, guruku takkan diam. Heiran terkekeh. Kau pikir ancaman murahan itu bisa menahanku? Bocah ini lebih berharga dari sekte kalian. Dunia akan bergetar kalau aku berhasil mengikat kekuatannya. Bayangan hitam menyerbu, melesat seperti naga pekat. Qiuyu menusukkan tombak es, namun kekuatan itu hanya terpecah sebentar lalu menyatu lagi. Xianye menelan ludah, jantungnya berdentum keras, hidungnya mulai gatal, tapi kali ini ia berusaha menahan sekuat tenaga. Jika ia bersin, bukan hanya murid sekte, seluruh desa bisa lenyap. Qiuyu melirik ke arahnya. Jangan takut, Feng Xianye. Kalau kau ingin hidup, kau harus belajar menggunakan kekuatan itu. Bersinmu bukan kutukan, itu senjatamu. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Xianye. Seumur hidup ia selalu dipandang hina. Namun untuk pertama kalinya, ada orang yang menyebut kekuatannya sebagai senjata. Tapi Heiran tidak memberi waktu. Dengan gerakan cepat, tongkat hitamnya menyalurkan energi, menciptakan rantai pekat yang meluncur langsung ke arah Xianye. Jangan, Qiuyu mencoba menahan, tapi terlambat. Rantai itu sudah hampir melilit tubuhnya. Dalam kepanikan, Xianye terhuyung dan tak bisa lagi menahan napasnya. Hidungnya bergetar, dadanya berguncang. Ha! Aco! Ledakan udara menghancurkan rantai pekat itu, menghantam tubuh Heiran sendiri. Sesosok patriark yang selama ini ditakuti, kini terpental jauh hingga menabrak pohon besar di ujung desa. Debu mengepul. Murid-murid Sekte Kabut Hitam menjerit kaget. Beberapa bahkan langsung melarikan diri. Tak ada yang menyangka bocah kurus itu bisa menjatuhkan pemimpin mereka. Heiran berdiri terhuyung, darah segar menetes dari bibirnya. Matanya merah menyala penuh kebencian. Anak terkutuk, kau akan menyesal melawan aku. Qiuyu menarik lengan Xianye.
Kita harus kabur sekarang. Kau belum siap menghadapi dia lagi. Xianye menoleh ke arah desa, melihat orang-orang yang masih bersembunyi ketakutan. Hatinya perih. Kalau aku pergi, bukankah mereka akan jadi korban balas dendamnya? Qiuyu menatapnya tajam. Kalau kau tetap di sini, kau pasti mati. Hanya jika kau bertahan hidup, kau bisa melindungi mereka suatu hari nanti. Kata-kata itu membuat Xianye terdiam. Tubuhnya diguncang ketakutan, tapi juga dorongan baru, dorongan untuk menjadi lebih kuat. Malam itu, di bawah bulan pucat, Feng Xianye akhirnya meninggalkan desa kelahirannya bersama Lan Qiuyu. Sementara Patriark Heiran bersumpah akan memburu mereka sampai ke ujung dunia. Udara malam terasa menusuk tulang ketika Feng Xianye dan Lan Qiuyu berlari menembus hutan lebat. Daun kering berguguran, dahan patah saat mereka terobos. Nafas Xianye terengah-engah, hidungnya masih panas sehabis bersin. Kemana kita? Tanya Xianye, mencoba menyeimbangkan langkahnya meski tubuhnya lemas. Qiuyu melirik cepat, wajahnya serius. Ke arah timur, ada tempat yang disebut Lembah Asap Dingin. Di sana aura sekte besar sulit menembus. Itu satu-satunya tempat kita bisa sembunyi sementara. Xianye menggigit bibir, pikirannya masih kacau. Tadi malam ia baru saja menghancurkan rantai Patriark Heiran dengan bersin. Bagian dirinya masih tak percaya bahwa ia bisa melukai seseorang sekuat itu. Namun rasa takut juga menghantam. Jika ia terus bersin tanpa kendali, siapa lagi yang akan jadi korban? Tiba-tiba suara burung malam terbangun, seolah terusik. Qiuyu langsung berhenti dan mengangkat tangannya memberi isyarat diam. Dari kejauhan, terdengar desir angin aneh. Dia sudah memburu kita, bisik Qiuyu. Heiran takkan berhenti. Xianye menelan ludah. Kalau begitu, apa kita punya harapan? Sebelum jawaban datang, sosok bayangan melesat dari pepohonan. 3 orang murid sekte kabut hitam muncul, membawa senjata berbentuk sabit hitam. Aura gelap melingkupi mereka, siap mengurung. Bocah itu milik Patriark, kata salah satu murid dengan nada mengejek. Serahkan dia, Lan Qiuyu, atau kami akan membuatmu jadi es beku untuk selamanya. Qiuyu mendengus. Cobalah. Ia mengibaskan tangannya. Ribuan serpihan es meluncur seperti pisau menghantam murid sekte. 2 orang terpental, tubuh mereka terbalut es yang mengeras. Namun murid ketiga lebih cepat. Ia berlari menukik ke arah Xianye, sabit hitam terangkat. Mata Xianye melebar, tubuhnya kaku ketakutan. Pada saat terakhir, hidungnya kembali bergetar. Angin malam membawa debu yang menusuk lubang hidungnya. Acu! Ledakan angin membuat murid itu terlempar menabrak batang pohon hingga hancur. Sabit hitamnya patah menjadi 2. Qiuyu menoleh dengan wajah terkejut, tapi juga tak bisa menahan senyum tipis. Setiap kali kau bersin, dunia ini gemetar. Bahkan aku mulai merinding. Xianye jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa mengontrolnya. Kalau ini terus berlanjut, aku akan menghancurkan siapapun di dekatku. Qiuyu mendekat, berjongkok di sampingnya. Tatapannya lembut, berbeda dari biasanya. Karena itu, kau harus belajar. Ada teknik pernapasan kuno, rumornya bisa membuat seseorang menguasai hembusan hidup dan mati. Mungkin, itu satu-satunya jalanmu. Xianye menatapnya bingung. Teknik itu, sungguh ada? Qiuyu mengangguk pelan. Namanya Jinghu Shifa, teknik hidung tenang. Dulu hanya legenda, tapi aku tahu satu tempat yang mungkin menyimpan jejaknya. Angin malam kembali berhembus, membawa bau darah dari murid sekte yang terkapar. Xianye memandang tangannya sendiri, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa takdirnya bukan sekadar lari atau bersembunyi. Ia harus mencari kebenaran tentang kekuatan hidungnya. Langkah kaki mereka terus melaju menembus hutan. Matahari pagi perlahan muncul di balik pepohonan, sinarnya tembus kabut tipis yang menggantung di udara. Setelah semalaman dikejar, akhirnya mereka berhenti di sebuah tebing tinggi yang menghadap lembah luas. Feng Xianye terduduk kelelahan, keringat bercucuran di wajahnya. Aku tak kuat lagi. Rasanya seluruh tubuhku habis terkuras setiap kali aku bersin. Lan Qiuyu menatapnya dengan mata penuh perhitungan.
Itu karena kau belum tahu cara mengatur napas. Setiap kali kau bersin, kau melepas energi spiritual tanpa kendali. Kalau ini dibiarkan, tubuhmu bisa hancur dari dalam. Xianye memandang tangannya yang gemetar. Jadi, aku bisa mati hanya karena hidungku sendiri? Qiuyu mengangguk. Benar, karena itu kau harus mencari Jinghu Shifa. Legenda mengatakan teknik itu diciptakan oleh seorang kultivator aneh bernama Zhen Lao, yang dulu dijuluki Sang Hidung Abadi. Hanya dengan itu, kau bisa bertahan hidup. Xianye mengerutkan kening. Nama itu terdengar asing, tapi juga seakan bergaung di dalam kepalanya. Sang Hidung Abadi, apakah dia terkait dengan kekuatanku? Qiuyu menatapnya serius. Aku tidak tahu pasti, tapi ada sebuah reruntuhan kuno di sisi timur lembah asap dingin. Di sanalah jejak teknik itu mungkin tersimpan. Sebelum Xianye sempat bertanya lebih lanjut, suara serak muncul dari belakang mereka. Reruntuhan, jadi benar kau menuju ke sana? Xianye dan Qiuyu sontak menoleh. Dari balik pepohonan, muncullah seorang pria muda dengan pakaian sederhana. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Qiuyu langsung bersiap. Siapa kau? Pria itu tersenyum samar. Aku Guo Wenyang, sahabat lama Feng Xianye. Xianye terkejut, matanya melebar. Wenyang? Kau benar-benar Wenyang? Aku pikir kau sudah pergi merantau ke kota. Guo Wenyang tertawa pendek. Aku memang pergi, tapi setelah mendengar kabar tentang hidung iblis yang menjatuhkan murid sekte kabut hitam, aku tahu itu pasti kau. Qiuyu masih curiga. Kalau benar kau sahabatnya, kenapa kau muncul tiba-tiba di sini? Wenyang mengangkat bahu. Karena aku tahu jalan menuju reruntuhan itu, aku sudah menyelidikinya sejak lama, dan aku yakin Feng Xianye adalah kunci untuk membukanya. Xianye memandang sahabat lamanya itu dengan campuran bahagia dan bingung. Kau percaya padaku, bahkan setelah semua orang menjauhiku? Wenyang menatapnya serius. Kau berbeda dari kami semua, Xianye. Dari dulu aku tahu kau ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku hanya tidak menyangka kekuatan itu berasal dari hidungmu. Qiuyu melipat tangan, mendesah. Kalau begitu, kau boleh ikut. Tapi ingat, sekali saja kau berkhianat, aku yang akan menghabisimu. Wenyang hanya tersenyum tipis. Aku bukan orang bodoh yang melawan murid inti sekte bunga salju. Lagi pula, tujuan kita sama, membawa Xianye ke reruntuhan itu. Xianye menatap keduanya bergantian. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Meski dunia mengejarnya, setidaknya ia punya dua orang yang bersedia berjalan bersamanya. Namun jauh di lembah bawah, kabut berwarna hitam menggulung perlahan. Patriark Heiran sedang memulihkan diri. Matanya memerah penuh dendam. Suaranya berbisik serak, bergema seperti kutukan. Feng Xianye, kau tak akan bisa lari. Hidungmu akan jadi milik sekte kabut hitam. Pagi itu, ketiganya mulai menuruni tebing menuju lembah. Kabut tipis menyelimuti jalur setapak, membuat langkah terasa licin. Guo Wenyang berjalan di depan, sesekali memberi tanda tangan agar Feng Xianye dan Lan Qiuyu berhati-hati. Lembah asap dingin tidak seperti hutan biasa, ujar Wenyang lirih. Kabutnya mengandung racun halus. Jika tidak tahu cara mengatur napas, dalam 3 hari tubuh bisa lumpuh total. Xianye menelan ludah, panik. Lalu, bagaimana denganku? Aku bahkan tidak bisa mengontrol napasku sendiri. Qiuyu menoleh cepat. Tenang, aku akan melindungimu dengan teknik esku. Selama kau tidak bersin tanpa kendali, kau akan baik-baik saja. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Xianye semakin gelisah. Hidungnya memang gampang tergelitik dan kabut racun ini terasa menusuk di setiap hirupan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan kayu tua yang melintasi jurang dalam. Tali-tali jembatan berderit, papan kayunya lapuk. Angin lembah membuat jembatan berayun perlahan. Kita harus lewat sini, kata Wenyang sambil melangkah lebih dulu. Qiuyu mengernyit. Tempat ini jebakan hidup. Sekali ada serangan, jembatan ini akan runtuh. Belum sempat mereka berdebat, suara tawa dingin terdengar dari balik kabut. 3 sosok berjubah hitam muncul, aura mereka pekat menusuk.
Hahaha, rupanya kita bertemu di sini juga. Xianye mengenali simbol sabit hitam di dada mereka. Mereka, murid sekte kabut hitam. Salah satu dari mereka melompat ke tengah jembatan, menghadang. Patriark kami memerintahkan, tangkap bocah hidung itu hidup-hidup. Siapapun yang menghalangi, bunuh. Qiuyue segera mengangkat tangannya. Kristal es muncul di udara, memantulkan sinar matahari pucat. Kau pikir kami akan menyerah begitu saja? Pertarungan meletus di atas jembatan rapuh itu. Serangan es Qiuyu bertemu dengan kabut hitam murid sekte membuat papan kayu bergetar hebat. Wenyang berusaha menahan dua murid lain dengan jurus pedang sederhana yang tampak anehnya tepat sasaran. Xianye hanya berdiri, tubuhnya gemetar. Setiap kali angin membawa debu, hidungnya terasa gatal. Tidak, jangan sekarang. Namun salah satu murid berhasil menembus pertahanan Wenyang lalu melesat ke arah Xianye dengan pedang hitam berkilau. Xianye panik, mundur beberapa langkah, tapi kakinya menginjak papan yang rapuh. Kayu itu patah, tubuhnya hampir terjatuh ke jurang. Di saat kritis itu, acu! Bersin meledak begitu keras hingga jembatan berguncang. Murid sekte, kabut hitam terpental ke kabut jurang, lenyap tak bersuara. Sementara papan jembatan retak semakin parah, mengguncang semua orang. Lari ke seberang! Teriak Qiuyu. Ia melompat cepat, menarik Xianye yang hampir jatuh. Wenyang juga melompat ke sisi lain detik terakhir sebelum jembatan runtuh ke dalam jurang. Ketiganya terengah-engah di tanah seberang. Xianye terduduk, wajahnya pucat. Aku hampir membunuh kita semua. Qiuyue menatapnya tajam. Tidak, kau justru menyelamatkan kita. Tapi kau lihat sendiri, tanpa kendali, kekuatanmu sama berbahayanya untuk kawan maupun lawan. Wenyang menambahkan dengan nada serius. Itulah sebabnya kita harus segera ke reruntuhan. Di sana, kau akan menemukan jawaban. Xianye memandang ke kabut lembah yang semakin pekat, hatinya bergetar. Di balik rasa takut, tumbuh pula tekad baru. Apapun yang menantinya di reruntuhan, ia harus menghadapinya demi menguasai kekuatan aneh yang terus menyeretnya ke takdir besar. Langit malam menurunkan kabut tipis yang seolah hidup. Di antara pepohonan kering, langkah ringan Qianluo menggema, tidak terburu-buru namun penuh tekad. Ia menuju Gunung Wuji, tempat markas sekte kabut hitam, yang katanya menjadi pusat rahasia berbagai racun spiritual. Di puncak gunung, menara hitam menjulang, menyemburkan hawa beracun yang tak terlihat, namun mampu membuat makhluk biasa mati hanya dengan satu tarikan napas. Para murid sekte menjaga gerbang dengan wajah pucat, seolah hidup mereka sudah lama dirampas racun yang mereka sembah. Qianluo melangkah masuk tanpa menoleh. Murid-murid yang hendak menghalangi langsung ambruk hanya karena ia menghela napas lewat hidungnya. Darah keluar dari telinga dan hidung mereka, namun tak ada jeritan, semuanya berakhir dalam senyap. Di dalam aula utama, seorang pria kurus tinggi dengan wajah pucat abu-abu menunggu. Dialah Mo Xiang, penguasa racun dari sekte kabut hitam, dikenal dengan julukan 1000 racun, 1000 wajah kematian. Qianluo, Mo Xiang mendesis dengan suara lirih yang bercampur desis ular. Kau mencemari wilayahku hanya dengan bernapas? Kau pikir aku takut pada hidungmu? Qianluo menghela napas pendek. Asap tipis putih keluar dari hidungnya, dan seluruh ruangan bergetar. Ratusan kendi racun yang tergantung di dinding mulai pecah satu persatu, mengeluarkan gas berwarna-warni yang langsung hancur begitu terkena hembusannya. Mo Xiang terperangah. Bagaimana mungkin? Racun yang kuciptakan selama 100 tahun lenyap begitu saja? Racunmu busuk, Mo Xiang. Hidungku menolak segalanya. Jawab Qianluo datar. Dengan amarah yang membakar, Mo Xiang merobek jubahnya, memperlihatkan tubuh penuh tato ular dan kalajengking yang hidup, merayap keluar dari kulitnya. Puluhan ribu makhluk berbisa menjalar ke lantai, memenuhi aula dengan desisan dan geraman. Namun, Qianluo hanya menutup matanya sejenak. Ia menarik napas panjang lewat hidungnya, lalu menghembuskannya perlahan. Hembusan itu bagai angin purba yang tak terlihat, melibas semua ular, kalajengking, dan makhluk berbisa menjadi debu abu-abu. Mo Xiang berlutut, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, bahkan racun hidupku pun musnah. Berhentilah menyembah racun. Kau hanya budak dari kelemahanmu sendiri, ucap Qianluo, lalu berbalik hendak pergi.
Namun sebelum ia meninggalkan aula, sebuah suara misterius bergema dari langit-langit, berat dan dalam, seolah bukan berasal dari manusia. Anak dengan napas yang menghancurkan segalanya, kau telah melampaui batas. Hidungmu adalah kutukan kuno yang bahkan para penguasa sekte tak bisa pahami. Langit di atas Gunung Wuji tiba-tiba terbuka. Petir ungu berkilat menandai bahwa sesuatu yang lebih besar daripada sekte-sekte dunia tengah memperhatikan Qian Luo. Ia berhenti, menoleh ke langit, lalu tersenyum samar. Akhirnya, yang bersembunyi mulai menunjukkan wajahnya. Langit di atas Gunung Wuji bergejolak. Petir ungu saling bersilang membentuk pola aneh menyerupai simbol kuno. Udara bergetar, membuat para murid sekte kabut hitam yang masih bernapas merangkak sambil menutup telinga mereka. Qian Luo mendongak, menatap ke langit dengan tatapan dingin. Dari celah awan muncul sosok kabur tinggi bagai raksasa dengan wajah yang ditutupi kabut ungu. Suara berat itu kembali menggema. Qian Luo, pewaris napas terlarang. Setiap kali kau menghela hidungmu, keseimbangan dunia ini retak. Mo Xiang yang masih berlutut mendongak dengan mata penuh ketakutan. Tuan Kabut Ungu, legenda itu nyata, penguasa yang bahkan sekte-sekte kuno sembah. Qian Luo hanya tersenyum tipis. Akhirnya kau keluar dari sarang. Jadi kau yang menarik benang di balik semua sekte busuk ini. Sosok kabut itu tertawa, suara menggelegar menyalak di telinga semua orang. Aku bukan sekadar penarik benang, aku penjaga ikatan dunia. Dan kau, dengan hidungmu, adalah ancaman terbesar bagi segalanya. Petir ungu menyambar tanah membentuk sebuah tubuh fisik. Seorang pria muda berambut panjang, berpakaian jubah ungu kehitaman dengan mata bercahaya seperti kilatan. Ia menatap Qian Luo tanpa kedip. Namaku Zuoyan, kau akan tunduk atau dunia akan hancur bersamamu. Qian Luo berjalan mendekat, langkahnya pelan namun mantap. Jika dunia rapuh hanya karena napas dari hidungku, maka dunia ini memang layak dihancurkan. Zuoyan mengangkat tangan dan langit berderak. Ribuan tombak petir ungu terbentuk di udara, meluncur sekaligus menghantam tanah di sekeliling Qian Luo. Gunung Wuji runtuh sebagian, murid-murid sekte menjerit dan terhantam gelombang petir berubah menjadi abu. Namun Qian Luo masih berdiri, tidak bergeming. Ia menarik napas dalam-dalam lewat hidung, udara sekitarnya tersedot. Petir ungu yang mengamuk itu terhisap masuk lalu hancur begitu saja. Wajah Zuoyan berubah serius. Kau bahkan bisa melahap petir surgawi, benar-benar monster. Dari balik reruntuhan, Mo Xiang yang setengah hidup berteriak lirih. Qian Luo, jangan. Jika kau terus menggunakan kekuatan itu, kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Qian Luo menoleh sekilas. Matanya teduh namun penuh rahasia. Aku tidak butuh pengingat dari budak racun. Yang aku cari adalah kebenaran. Siapa yang pertama kali menciptakan kutukan hidung ini? Zuoyan mengangkat tangannya lagi, namun kali ini sebuah pintu kabut muncul di belakangnya, berputar seperti pusaran dunia. Jika kau ingin jawaban Qian Luo, datanglah ke istana kabut langit. Tapi ingat, begitu kau masuk, tidak ada jalan kembali. Angin dingin bertiup, pintu kabut itu berdenyut dengan aura kuno yang membuat bumi bergetar. Qian Luo menatapnya lama, lalu menghela napas sekali lagi. Seketika, pintu itu bergoyang keras seolah menolak kekuatan napasnya. Senyumnya samar. Jangan kira aku takut. Aku akan datang dan merobek rahasia dunia ini. Petir terakhir menggelegar dan sosok Zuoyan lenyap ke dalam kabut. Hening kembali menyelimuti Gunung Wuji, menyisakan Qian Luo dan para mayat murid sekte yang bergelimpangan. Ia menoleh ke arah timur, ke tempat Nanshuo dan Baijian berada, lalu bergumam lirih. Aku harus melindungi mereka. Karena badai yang lebih besar sudah mulai turun. Di bawah langit senja, di desa kecil tempat Qian Luo pernah tinggal, Nanshuo duduk termenung di tepi sungai. Rambut hitamnya diterpa angin, sementara tangannya menggenggam kalung batu giok pemberian Qian Luo. Sejak pertempuran di Gunung Wuji, ia merasa dada Qian Luo menyimpan rahasia yang semakin dalam. Baichen datang dengan langkah ringan, membawa kantung teh hangat. Kau masih memikirkan Qian Luo, kan? Tanyanya, duduk di samping Nanshuo. Dia bukan sekadar manusia biasa, jawab Nanshuo lirih. Aku melihatnya menghirup petir ungu.
sesuatu yang bahkan dalam kitab Sekte Langit hanya disebut sebagai mitos. Baijen menatap air sungai yang berkilauan. Jika benar begitu, maka Qianluo sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekte-sekte fana. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada cemas. Aku takut, Nanshui. Takut kalau dia akan hancur, bukan karena musuh, tapi karena beban yang dibawanya. Nanshui menggenggam giok erat-erat. Itulah sebabnya kita harus tetap di sisinya. Bahkan jika hidungnya mampu menghancurkan dunia, hatinya masih butuh seseorang yang menahannya agar tidak tenggelam. Tiba-tiba langit desa bergetar. Seekor bangau putih raksasa turun, membawa gulungan emas di paruhnya. Burung itu mendarat anggun, lalu meletakkan gulungan di depan Baijen sebelum terbang lagi tanpa suara. Baijen membuka gulungan itu. Di dalamnya tertulis huruf-huruf kuno bercahaya. Wajahnya langsung berubah pucat. Ini undangan dari Istana Kabut Langit. Mereka tahu kita dekat dengan Qianluo. Nanshui meraih gulungan, membaca cepat. Tertulis perintah untuk menghadiri pertemuan sekte-sekte besar dipimpin langsung oleh Zuoyan. Isinya jelas, membicarakan tentang ancaman hidung Qianluo yang bisa mengguncang tatanan dunia. Nanshui mengepalkan tangan. Jadi, mereka benar-benar menganggapnya musuh semua sekte. Baijen menatap langit. Dan kita diundang bukan untuk berdiskusi, tapi untuk dijadikan umpan agar Qianluo muncul. Suasana desa mendadak mencekam. Angin membawa bau besi dan darah meski tak ada luka. Nanshui segera berdiri. Kalau begitu, kita harus mendahului mereka. Kita cari Qianluo dulu sebelum mereka menggunakan kita. Namun, sebelum mereka bergerak, suara berat menggema di seluruh desa, seolah datang dari tanah itu sendiri. Kalian tak perlu mencari. Qianluo akan datang sendiri. Hidungnya akan memandu jalan. Dari bayangan pohon, muncul 3 sosok berjubah hitam dengan topeng aneh berbentuk wajah hewan, serigala, kuda, dan burung gagak. Mereka menebarkan aura dingin yang membuat sungai berhenti mengalir sesaat. Nanshui menarik pedangnya, cahaya biru memancar di sekitarnya. Siapa kalian? Sosok bertopeng serigala tertawa rendah. Kami adalah utusan kabut, tangan kanan Zuoyan. Tugas kami sederhana, bawa kalian ke Istana Kabut Langit dengan sukarela atau dalam keadaan tak bernyawa. Baijen menegakkan tubuh meski wajahnya pucat. Kalau begitu, kalian harus melewati kami dulu. Ketegangan merambat cepat, udara menjadi padat seolah waktu melambat. Pertarungan tak terelakkan dan nasib mereka kini terikat erat dengan langkah Qianluo yang semakin dekat ke pusaran rahasia dunia. Udara di desa mendadak berat, seperti diselimuti kabut yang terbuat dari racun tak kasat mata. Nanshui berdiri di depan, pedangnya bergetar pelan, namun memancarkan cahaya biru, seolah hendak melindungi bukan hanya dirinya, tapi juga Baijen di belakang. Utusan bertopeng serigala melangkah maju, matanya menyala merah di balik topeng. Jangan bodoh, kalian hanyalah pion. Tugas kami hanya membawa kalian hidup atau mati. Nanshui menjawab dengan dingin, kalau begitu, coba saja. Dalam sekejap, ia melompat ke depan. Pedangnya berputar, membentuk lingkaran cahaya yang menebas kabut. Namun utusan bertopeng gagak mengangkat tangannya, dan kabut hitam pekat langsung menelan cahaya biru itu, membuat udara bergetar seperti kaca yang retak. Baijen tak tinggal diam. Ia merapalkan mantra kuno. Telapak tangannya menyala dengan simbol bintang 5. Segera, tanah di bawah kaki utusan bertopeng kuda meledak, memunculkan pilar batu yang menghantam tubuhnya. Tapi pria bertopeng kuda hanya menendang pilar itu hingga hancur berantakan. Lalu melompat dengan kecepatan kuda liar, menebas ke arah Baijen dengan pedang hitam. Nanshui berteriak, hati-hati. Ia memotong lintasan serangan itu. Pedang birunya bertabrakan dengan pedang hitam, menghasilkan percikan api dan gelombang kejut yang membuat pohon-pohon di sekitar desa roboh seketika. Suara tawa rendah. Utusan bertopeng gagak terdengar menyeramkan. Dari balik kabut, ratusan bayangan burung hitam bermunculan, menyerbu Nanshui dan Baijen. Burung-burung itu tidak nyata, namun sayapnya setajam bilah baja. Baijen menggertakkan gigi. Ia menancapkan tongkat bambu kecil ke tanah, lalu menyalurkan auranya. Dari dalam bumi muncul formasi segel berbentuk lingkaran yang menciptakan perisai bercahaya di sekitar mereka.
Burung-burung itu menabrak perisai, meledak menjadi serpihan kabut. Nansue memanfaatkan kesempatan itu. Dengan satu gerakan cepat, ia menebas leher utusan bertopeng serigala. Namun begitu pedang menyentuh tubuhnya, yang tertebas hanya kabut kosong. Utusan itu muncul kembali di belakangnya, menempelkan tangan ke punggung Nansue. Seketika tubuh Nansue terasa dingin, darahnya seolah membeku. "Apa? Racun kabut?" Gumamnya, giginya bergemeletuk. Baijen menjerit, "Nansue!" Namun justru saat itu, tanah bergetar keras. Angin menderu, seolah sesuatu yang sangat besar mendekat. Dari arah timur, terdengar suara familiar, suara napas berat yang anehnya membawa rasa lega sekaligus ketakutan. Utusan utuhan itu berhenti bergerak, menoleh ke arah yang sama. Mereka saling berpandangan di balik topeng, lalu berkata hampir bersamaan, "Dia datang." Dari balik kabut malam, Qian Luo muncul, berjalan perlahan. Matanya tajam, hidungnya menghembuskan udara dingin yang membuat kabut hitam di desa langsung buyar. Nansue tersenyum meski tubuhnya gemetar. "Qian Luo." Qian Luo menatap tiga utusan kabut dengan tatapan yang menusuk. "Kalian berani menyentuh mereka?" Utusan bertopeng serigala mengangkat tangannya. "Qian Luo, Zuoyan sudah menunggumu. Jangan salahkan kami jika terpaksa menyeretmu sekarang juga." Qian Luo hanya menarik napas dalam lewat hidungnya. Udara seakan tersedot ke arahnya, tanah retak, pepohonan tercabut, dan kabut hitam yang mengelilingi desa langsung hilang dalam sekali helaan. Tiga utusan kabut itu mundur selangkah serempak, tubuh mereka bergetar. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelip di balik topeng mereka. Qian Luo melangkah maju, suaranya dingin. "Katakan pada Zuoyan, jika dia ingin aku datang, aku akan datang. Tapi aku yang menentukan caranya, bukan kalian." Udara kembali hening, namun ancaman badai semakin terasa. Malam itu, desa kembali sunyi setelah Qian Luo menyingkirkan kabut dengan sekali helaan. Tiga utusan kabut mundur tanpa perlawanan, namun sebelum menghilang ke dalam kegelapan, si bertopeng gagak menoleh sekali lagi. "Qian Luo, kekuatanmu tak akan selamanya jadi anugerah. Zuoyan hanya awal. Saat kau tiba di istana kabut langit, kau akan mengerti arti sebenarnya dari kutukan hidungmu." Begitu mereka lenyap, Nansue jatuh terduduk. Wajahnya pucat, tubuhnya masih dingin akibat racun kabut. Baijen segera berlutut, menyalurkan aura ke titik-titik meridian Nansue, berusaha menetralkan racun. Namun auranya mental, seolah ada sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat menolak. Qian Luo berjongkok, meletakkan jarinya di pergelangan tangan Nansue. Ia menghela napas lembut lewat hidung, dan hawa putih keluar, menyapu racun dari meridiannya. Perlahan warna wajah Nansue kembali normal. Ia membuka mata, menatap Qian Luo dengan lega. "Kau selalu datang, tepat waktu." Qian Luo menepuk pundaknya pelan. "Kali ini aku hampir terlambat." Baijen memandanginya dengan serius. "Qian Luo, apa kau benar-benar akan pergi ke istana kabut langit? Itu jelas perangkap." Qian Luo berdiri menatap ke langit berbintang. "Justru karena itu aku harus pergi. Aku ingin tahu siapa yang menciptakan kutukan ini dan kenapa dunia takut hanya karena aku bernapas." Beberapa hari kemudian, perjalanan pun dimulai. Qian Luo, Nansue, dan Baijen berjalan menuju perbatasan utara, di mana gerbang menuju istana kabut langit dipercaya tersembunyi. Jalan itu penuh bahaya, namun sepanjang perjalanan mereka melihat tanda-tanda aneh. Desa-desa kosong, ladang yang layu, dan sungai yang airnya berubah menjadi hitam pekat. "Ini semua akibat kabut Zuoyan?" tanya Baijen dengan ngeri. Qian Luo menggeleng. "Bukan, ini sesuatu yang lain. Aku bisa merasakannya di udara." Ia menghirup pelan lewat hidungnya. "Ada napas asing di sini, bukan manusia, bukan dewa, sesuatu yang lebih kuno." Di malam ketiga perjalanan, mereka berhenti di sebuah kuil tua yang setengah runtuh. Saat api unggun menyala, suara gesekan terdengar dari dalam kuil. Dari kegelapan, seorang biksu tua dengan mata kosong muncul, membawa tongkat kayu patah. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara serak. Nansue waspada, namun Qian Luo menatapnya dalam-dalam. "Siapa kau?" Biksu tua itu tersenyum tanpa gigi. "Orang-orang memanggilku Shen Lao. Aku satu-satunya saksi hidup dari saat kutukan hidung pertama kali lahir."
Baijen terbelalak. Apa kau bilang? Jadi, kutukan itu memang ada sejak dulu? Shenlao mengangguk lambat. Kutukan itu bukan kebetulan. Hidungmu, Qianluo, bukan milikmu sendiri. Itu warisan dari entitas purba yang bahkan langit tak sanggup menyingkirkannya. Zuoyan hanyalah penjaga sementara, menunggu saat kutukan itu bangkit kembali. Api unggun berderak, bayangan mereka menari di dinding kuil. Nanshui menggenggam pedangnya erat. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang menciptakan kutukan ini? Shenlao menunduk, suaranya turun menjadi bisikan. Namanya Shou Hun, Raja Seribu Napas. Dia pernah menghancurkan 9 dunia hanya dengan satu helaan hidung. Dan Qianluo, darahnya mengalir di dalam dirimu. Angin malam masuk ke kuil, meniup api hingga hampir padam. Wajah Qianluo tetap tenang, namun matanya memancarkan sinar tajam. Kalau begitu, aku bukan hanya musuh sekte-sekte, tapi juga pewaris musuh dunia. Api unggun di kuil tua itu berderak, mengeluarkan percikan yang seolah menari di antara bayangan. Shenlao menutup matanya, lalu mulai berbicara dengan suara yang berat, seakan setiap kata yang keluar adalah beban sejarah ribuan tahun. Dulu, jauh sebelum sekte-sekte besar terbentuk, ada seorang manusia yang lahir dengan napas yang berbeda dari lainnya. Namanya Shou Hun. Tidak ada catatan siapa orang tuanya, dari mana ia berasal, atau bagaimana ia bisa muncul. Yang tercatat hanyalah bagaimana sekali ia menarik napas. Seluruh hutan di sekelilingnya layu dan binasa. Nanshui menelan ludah. Jemarinya menggenggam pedang erat. Baijen pun menunduk, wajahnya tegang. Qianluo tetap tenang meski sorot matanya menajam. Shenlao melanjutkan. Pada masa itu, 9 dunia masih terhubung. Ada dunia manusia, dunia roh, dunia iblis, dunia naga, dan seterusnya. Shou Hun berjalan melewati dunia-dunia itu. Ia tak pernah berniat membunuh, namun hanya dengan bernafas. Kehidupan hancur. Sungai kering, gunung runtuh, sekte-sekte kuno pun tumbang tanpa mampu melawan. Bayangan api memantul di wajah Shenlao, membuat keriputnya terlihat semakin dalam. Karena itulah ia disebut Raja Seribu Napas. Konon, hanya dalam 100 tahun, 9 dunia kehilangan setengah penguasanya. Tidak karena perang, tapi karena mereka berada terlalu dekat dengan Shou Hun ketika ia menghembuskan hidungnya. Baijen gemetar. Itu mustahil. Bagaimana mungkin hanya satu napas bisa menghancurkan dunia? Shenlao tersenyum pahit. Kau sudah melihat sendiri Qianluo melahap petir surgawi dengan hidungnya. Kau pikir itu mustahil juga? Nanshui menunduk, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, Qianluo sedang berjalan di jalur yang sama dengan Shou Hun. Qianluo akhirnya bicara. Suaranya tenang namun dalam. Tidak, aku bukan Shou Hun. Aku punya pilihan. Shenlao menggeleng pelan. Pilihanmu tidak akan mengubah kenyataan, anak muda. Kau adalah pewaris. Bahkan tanpa sadar, setiap helaan napasmu membuat keseimbangan dunia retak. Zuoyan tahu itu. Itulah sebabnya ia ingin mengurungmu di istana kabut langit. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menjaga agar kutukanmu tidak bangkit sepenuhnya. Hening menyelimuti kuil. Angin malam masuk melalui celah atap yang rusak, membuat api unggun meredup. Baijen akhirnya berkata, kalau begitu, hanya ada 2 jalan, menuruti Zuoyan dan hidup sebagai tahanan, atau melawan takdirmu, dan mungkin mengulang sejarah Shou Hun. Qianluo berdiri, menatap keluar kuil ke arah bintang-bintang. Kalau memang aku pewaris Shou Hun, maka aku akan membuktikan bahwa kutukan ini bisa dipatahkan. Aku akan menguasai napas ini, bukan jadi budaknya. Nanshui berdiri di sampingnya, matanya penuh keyakinan. Kalau begitu, aku akan tetap di sisimu. Bahkan, jika dunia ini runtuh, aku akan ikut bernafas bersamamu. Shenlao menatap mereka bertiga, lalu menghela napas panjang. Kalimat yang sama pernah diucapkan pengikut Shou Hun ribuan tahun lalu. Semoga kali ini, akhirnya ada akhir yang berbeda. Di luar kuil, bulan tampak merah samar. Pertanda langit sedang memperhatikan, menunggu apakah sejarah akan kembali terulang atau dihancurkan. Subuh yang dingin menyelimuti perjalanan Qianluo, Nanshui, dan Baijen.
Mereka meninggalkan kuil tua dengan langkah mantap, meski bayangan cerita tentang Shou Hun masih menempel di benak masing-masing. Jalan menuju utara semakin asing. Pepohonan meranggas, sungai membeku meski bukan musim dingin, dan suara binatang hutan menghilang seolah seluruh alam memilih bungkam. Di kejauhan, sebuah bangunan raksasa muncul dari kabut. Pilar-pilar hitam menjulang tinggi, seakan menusuk langit. Di atasnya, awan ungu bergulung, berputar membentuk pusaran yang tak pernah berhenti. Itulah gerbang luar menuju istana kabut langit. Nan Xue berhenti melangkah, menatap bangunan itu dengan wajah tegang. Auranya seolah seluruh dunia dikurung di dalam sana. Bai Zhen mengganggu, matanya penuh kewaspadaan. Aku mendengar cerita, siapapun yang masuk ke istana kabut langit jarang keluar dengan wujud yang sama. Qian Luo melangkah lebih dekat, tanpa ragu. Hembusannya membuat kabut ungu di depan gerbang menyingkir, membuka jalan seolah dunia sendiri memberi ruang untuknya. Namun sebelum mereka masuk, cahaya merah menyala di samping gerbang. Dari dalam kabut muncul ratusan sosok berjubah, para pemimpin sekte besar yang sudah lebih dulu berkumpul. Wajah-wajah penuh kebencian dan ketakutan menghadap Qian Luo. Seorang lelaki tinggi berjenggot perak melangkah maju. Dialah Xianmu, penguasa sekte Pedang Surya. Qian Luo, suaranya menggema. Kau ancaman bagi semua sekte. Hari ini, sebelum kau melangkah lebih jauh, kami akan mengakhiri hidupmu. Nan Xue langsung berdiri di samping Qian Luo, pedangnya terhunus. Kalian menyebut diri penguasa sekte, tapi justru gemetar ketakutan pada satu orang? Sorak-sorai kemarahan terdengar dari kerumunan sekte lain. Ada penguasa sekte Tulang Hitam, sekte Awan Darah, dan bahkan murid-murid dari sekte Es Abadi. Semuanya menyalurkan aura, memenuhi udara dengan tekanan yang hampir menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Bai Zhen menatap sekeliling dengan wajah pucat. Mereka semua benar-benar bersatu hanya untuk menjatuhkanmu, Qian Luo. Qian Luo memandang mereka satu persatu, lalu menghela napas lewat hidungnya. Angin bergemuruh seolah seluruh dunia ikut menarik napas bersamanya. Tanah retak, awan bergerak liar, dan para murid sekte di barisan belakang roboh tanpa sempat berteriak. Namun para pemimpin sekte tetap berdiri, aura mereka melawan tekanan itu. Xianmu mengangkat pedang panjangnya yang menyala bagai matahari. Lihatlah, bahkan napasnya bisa membunuh. Apa ini yang kalian mau biarkan hidup? Jeritan dukungan bergema. Para penguasa sekte serempak mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Langit di atas gerbang istana kabut, langit bergetar dipenuhi cahaya berbagai warna. Nan Xue menatap Qian Luo dengan cemas. Kau tidak bisa menghadapi semuanya sekaligus. Qian Luo tersenyum samar. Siapa bilang aku harus melawan mereka satu persatu? Ia menunduk sedikit, menarik napas panjang. Tanah bergetar lebih keras, udara tersedot masuk. Para pemimpin sekte segera menguatkan pertahanan, wajah mereka berubah pucat. Namun sebelum Qian Luo sempat melepaskan hembusan, sebuah suara berat menggema dari dalam istana kabut langit. Cukup, kabut ungu yang melingkupi gerbang terbelah, dan dari dalam muncul Zuo Yan, jubah ungunya berkibar. Tatapannya menembus semua pemimpin sekte, membuat mereka spontan berlutut meski tanpa dipaksa. Jika kalian ingin menyentuh Qian Luo, katanya dengan nada dingin, maka kalian harus melewati aku dulu, karena ia adalah tamuku. Hening menyelimuti udara. Para pemimpin sekte saling berpandangan, bingung apakah Zuo Yan melindungi Qian Luo atau menjebaknya. Qian Luo hanya menatap Zuo Yan, matanya penuh tantangan. Jadi, akhirnya kau menampakkan diri. Kabut ungu di sekitar gerbang semakin tebal, berputar mengikuti langkah Zuo Yan yang keluar dari istana kabut langit. Udara tiba-tiba terasa berat, seakan setiap butir debu dipenuhi kekuatan menekan jiwa. Para pemimpin sekte yang sebelumnya berteriak lantang, kini hanya bisa berlutut, dahi mereka basah oleh keringat dingin. Nan Xue menggenggam pedangnya erat, matanya terpaku pada sosok Zuo Yan. Auranya jauh lebih dalam dari yang kuduga. Ia bahkan tidak perlu menggerakkan jari untuk membuat semua orang ini bertekuk lutut. Bai Zhen menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Kalau dia benar-benar ingin menghancurkan kita, cukup dengan satu lirikan saja. Namun Qian Luo justru melangkah maju, tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Matanya tajam menatap Zuo Yan,
bibirnya melengkung dalam senyum samar. Kau sengaja memanggil semua penguasa sekte ke sini hanya untuk menunjukkan dominasi atau untuk menantangku secara pribadi. Zuoyan berhenti tepat di depan Qianluo. Dari dekat, aura yang dipancarkannya bagaikan samudra tanpa dasar tenang di permukaan, tetapi menyembunyikan pusaran mematikan di dalamnya. Aku tidak membutuhkan trik murahan. Aku menunggumu karena hanya kau yang layak menjadi lawanku. Sorakan kecil terdengar dari para pemimpin sekte. Sebagian dari mereka merasa lega karena Zuoyan justru menahan diri dari membantai mereka. Sebagian lainnya malah semakin takut karena duel antara Qianluo dan Zuoyan bisa mengguncang dunia. Qianluo mendengus pelan. Sekali ia menarik napas lewat hidung, kabut ungu di sekitarnya tersibak. Para penguasa sekte yang masih berdiri jatuh tersungkur lagi, wajah mereka memucat. Kalau begitu, katanya datar, buktikan bahwa kata-katamu bukan hanya suara kosong. Zuoyan mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul pusaran ungu kehitaman, memancarkan cahaya yang menyerupai mata raksasa. Udara bergetar, tanah retak, dan suara gema menyerupai ribuan gong menggema. Inilah mata kabut abadi, jurus yang menelan semua jiwa yang menentangku. Nanshui hampir melangkah maju, tapi Qianluo mengangkat tangannya, menghentikannya. Jangan ganggu. Jika aku tidak bisa melewati ini, maka aku tidak layak melangkah lebih jauh. Dengan langkah tenang, Qianluo mendekat. Setiap tarikan napasnya mengguncang pusaran ungu itu, seolah seluruh energi jurus Zuoyan ditelan masuk ke dalam dirinya. Para penguasa sekte yang menonton dari kejauhan berteriak kaget. Dia menyedot jurus itu seolah-olah hanya udara biasa. Seru salah seorang pemimpin sekte. Zuoyan mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Menarik, kau benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah kualami. Ia lalu menggenggam tangannya, membuat pusaran itu menyusut menjadi jarum cahaya, lalu melesat ke arah Qianluo dengan kecepatan tak kasat mata. Namun, tepat sebelum cahaya itu menyentuhnya, Qianluo menghembuskan napas lewat hidung. Hembusan sederhana itu membuat jarum cahaya meledak, terurai menjadi ribuan pecahan yang melayang di udara, lalu hilang begitu saja. Tanah di bawah mereka pecah, membentuk kawah raksasa. Kabut ungu di sekitar istana kabut langit tersibak sepenuhnya, memperlihatkan bangunan megah yang sebelumnya tersembunyi. Sunyi. Semua mata tertuju pada kedua sosok itu. Qianluo menatap Zuoyan, matanya berkilat dingin. Kalau itu saja jurus andalanmu, kau belum layak disebut penguasa kabut langit. Zuoyan tersenyum tipis, tetapi matanya tajam. Kau benar, itu hanya salam pembuka. Ia mengangkat kedua tangannya dan langit di atas mereka langsung berubah ungu pekat menutup matahari. Ribuan kabut berbentuk naga muncul, melilit istana kabut langit bersiap melahap seluruh dunia. Pertempuran sejati baru akan dimulai. Langit di atas istana kabut. Langit gelap sepenuhnya. Naga-naga kabut yang dipanggil Zuoyan berputar. Tubuh mereka sepanjang gunung, mata mereka menyala ungu kehitaman. Setiap gerakan dari makhluk-makhluk itu menimbulkan badai yang menyapu ratusan li, membuat para penguasa sekte yang menonton gemetar tak berdaya. Nanshui terpaksa menancapkan pedangnya ke tanah agar tubuhnya tidak terhempas. Baijian menutup wajahnya dengan lengan, matanya tetap tak bisa beralih dari dua sosok di tengah pusaran itu. Ini bukan duel manusia lagi, ini pertempuran dua bencana alam. Qianluo berdiri tegak di tengah pusaran. Matanya dingin, wajahnya tak goyah meski kekuatan menekan datang dari segala arah. Ia menarik napas panjang melalui hidungnya, dan naga-naga kabut itu berguncang. Beberapa bahkan meledak menjadi partikel-partikel halus hanya karena tersedot oleh hembusan itu. Zuoyan tidak bergeming meski sorot matanya menajam. Kau benar-benar bisa menelan kabut abadiku seolah dunia sendiri memilihmu sebagai lawan. Qianluo melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan naga kabut berteriak kesakitan. Aku tidak pernah memilih dunia. Dunialah yang memaksa aku untuk bernapas. Dan setiap napasku berarti kehancuran bagi yang menghalangi. Sorak kagum bercampur ketakutan terdengar dari para penguasa sekte. Beberapa mulai mundur, menyadari mereka hanya pion di hadapan dua raksasa ini. Zuoyan mengangkat kedua tangannya tinggi,
kabut ungu menggumpal, di atasnya membentuk simbol kuno yang berputar. Suara ribuan jiwa bergema, menjerit, menangis, tertawa. Inilah jurus pamungkasku, kabut asal jiwa. Teknik yang menelan garis keturunan, menghapus keberadaan hingga ke akar. Langit seketika runtuh. Para naga kabut melebur menjadi satu, menjelma menjadi wajah raksasa berwujud kabut yang menutupi seluruh langit, menatap Qianluo dengan mata kosong. Namun tepat ketika wajah kabut itu turun untuk melahap Qianluo, ia hanya menutup mata, lalu menghembuskan napas sekali lagi lewat hidungnya. Hembusan itu sederhana, ringan, seolah meniup debu di udara. Tetapi dalam sekejap, wajah kabut raksasa itu hancur. Simbol kuno di atas Zuoyan runtuh. Kabut ungu yang selama ini menyelimuti istana kabut langit tercerai-berai. Para naga jiwa berteriak satu persatu sebelum lenyap menjadi hampa. Suara ledakan bergema, membelah langit dan bumi. Zuoyan terdorong mundur, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah senyumnya. Ia tidak marah, tidak putus asa, justru tampak puas. Ya, akhirnya ada yang bisa menghancurkan kabut asal jiwa. Jadi, benar semua ramalan itu. Qianluo menatapnya tajam. Ramalan? Zuoyan menatap Qianluo lama, sebelum perlahan tubuhnya diselubungi kabut tipis. Kau bukan sekadar manusia, hidungmu adalah kunci yang dijaga sejak ribuan tahun lalu. Kau adalah perwujudan ulang dari tiang nafas surgawi, sesuatu yang bahkan para dewa takutkan. Nanshui dan Baijen terpaku, kata-kata itu menggema di telinga mereka. Tiang nafas surgawi, mitos yang konon bisa mengatur hidup dan mati hanya dengan satu hembusan. Zuoyan tertawa lirih meski darah terus mengalir. Aku tidak kalah sia-sia. Jika dunia ingin menantangmu, maka biarkan mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Ingatlah, Qianluo, mulai saat ini, kau bukan lagi hanya manusia. Kau adalah bencana yang berjalan. Tubuh Zuoyan perlahan larut dalam kabut, lenyap dari pandangan, meninggalkan hanya gema suaranya. Kesunyian kembali, hanya tersisa Qianluo yang berdiri di depan istana kabut langit. Semua penguasa sekte menunduk, tak berani mengangkat kepala. Qianluo menarik napas sekali lagi. Tekanan dari hembusannya membuat seluruh pemimpin sekte terkapar ke tanah, wajah mereka pucat, hati mereka hancur. Ia menoleh pada Nanshui dan Baijen. Ayo, jalan kita baru saja dimulai. Mereka bertiga melangkah memasuki istana kabut langit yang kini tak lagi dilindungi kabut. Di langit, awan ungu berputar terakhir kalinya sebelum benar-benar hilang. Namun gema suara Zuoyan seakan masih terdengar di telinga semua orang. Bencana berjalan telah bangkit.